Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO data. Nah, dari logonya aja kayaknya kita udah bisa menebak ya. Data ini bergerak di bidang apa? Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, data ini itu didirikan di tahun 2004 nih Sobat Maya. Jadi, awalnya tuh data ini bergerak di bidang sistem integrasi untuk IT solution. Lalu di tahun 2008, data ini udah mulai fokus ya pada usaha fiber optic infrastruktur dan partnership ke warnet dan juga game center. Lalu di tahun 2011, data ini udah memperoleh izin Internet Service Provider atau ISP untuk mulai menjual produk internetnya bernama Tachon. Benar nggak ya sebutannya kayak gitu ya? Tachon, yang fokus melayani kebutuhan korporasi, SOHO, dan government serta project di mana fokus areanya itu di Jabodetabek. Bagi sobat Maya yang udah pakai servisnya dari data ini boleh share di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri jujur baru dengar kali ini sih. Lalu di tahun 2012 data mulai secara komersial ya, usaha fiber optic infrastrukturnya. Lalu setelahnya mulai melakukan pendirian anak usaha. Dari sisi bisnis, nggak begitu banyak yang bisa kita bahas ya Sobat Maya, karena ya ini bisnisnya bergerak di bidang fiber optik dan juga internet service provider. Nah, untuk memberikan gambaran kontraknya, di prospektus ada disampaikan juga nih Sobat Maya, kontrak-kontrak dengan pelanggan korporasi. Nah, salah satunya adalah BPK Penabur, lalu Family Mart, lalu Alfamart juga pakai jasanya data ini, lalu UKI juga pakai jasanya dari data ini. Lalu beberapa institusi pemerintah juga pakai jasanya data. Jadi lumayan banyak sih yang pakai jasanya data ini. Oke, selanjutnya kita lihat pemegang saham dari data. Pemegang sahamnya hanya ada dua ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh Ibu Vera Wahyudi Singgiwong. Lalu di IPO-nya data ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak data ini listing di bursanya kita. Lalu ini adalah laporan keuangan dari data. Jika kita lihat dari sisi top line ataupun pendapatannya, ini pendapatannya selalu naik ya dari tahun ke tahun. Dan kenaikan pendapatannya ini juga bagus ya Sobat Maya ya. Lalu dari sisi bottom line ataupun dari laba bersihnya ini juga naik dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Bahkan naiknya itu sangat signifikan. Dan most likely di tahun 2023 labanya juga akan naik. Jadi dari sisi bisnis dan juga kinerjanya, data ini bagus ya Sobat Maya. Hingga saat ini bisa kita bilang bahwa data ini adalah perusahaan yang terus bertumbuh. Oke, lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 275 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 188 hingga 208. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 57,2 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 19,9 miliar itu akan digunakan untuk mengambil alih saham FMI sebanyak 850 lembar saham atau setara dengan 85% dari seluruh modal ditempatkan dan di store penuh FMI. Nah, untuk tujuan yang pertama ini ada hal yang cukup menarik nih Sobat Maya. Ternyata, tujuan yang pertama ini adalah transaksi afiliasi, di mana pihak penjualnya itu adalah Bapak Budi Aditya Erna Mulyanto, dan Bapak Budi Aditya Erna Mulyanto ini adalah suami dari Bu Vera Wahyudi. Nah, dari sini bisa kita lihat ya Sobat Maya bahwa sebagian dana IPO itu secara nggak langsung akan langsung masuk ke kantong dari para pemegang sahamnya. Oke, kita lanjut. Tujuan yang kedua itu sebesar 26,8 miliar itu akan digunakan untuk pembelian aset. Dengan rincian yang Sobat Maya bisa baca di sini. Di antara transaksi ini juga ada transaksi afiliasi ya, yang mirip skemanya itu dengan tujuan yang pertama, transaksi afiliasinya. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini ya sebenarnya cukup bagus ya Sobat Maya, tapi ada sebagian dana yang dipakai untuk transaksi afiliasi, yang secara nggak langsung dana tersebut ya langsung masuk ke kantong para pemegang sahamnya. Jadi itu adalah salah satu tujuan yang kurang bagus ya dan perlu kita perhatikan juga ke depannya. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya data ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini di tahun 2023 dan tahun 2024 ini cukup bagus ya dalam mengawal saham IPO Sobat Maya. Jika kita lihat, nggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing.
Paling kayak Suni ini dia nggak ada berubah ya, tutup di zona kuning, tapi sempat naik juga. Sisanya rata-rata close hijau atau bahkan arah. Jadi sebagai underwriter, track recordnya AI ini cukup bagus. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari data. Jika kita lihat dari sisi aset, ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Sementara dari sisi liabilitas malah terjadi penurunan ya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Walaupun di tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan. Namun peningkatan asetnya jauh lebih besar yang mengakibatkan untuk ekuitasnya sendiri ini tumbuh secara signifikan ya dari tahun ke tahun. Dan tentunya hal ini juga bagus. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka data ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu dari sisi dividen nih Sobat Maya, kalau misalnya kita lihat, data ini belum pernah membagikan dividen sama sekali ya sebelumnya nih Sobat Maya. Lalu di tahun 2023, tepatnya sebelum IPO lah ya, data ini menyetujui pembagian dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham. Itu sebesar 54,9 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat pola seperti ini, artinya saldo laba yang sebelumnya ada tuh ya di laporan keuangan itu udah langsung berubah menjadi saham nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita lihat polanya, ada kemungkinan nih di tahun-tahun berikutnya, data ini belum tentu akan membagikan dividen, karena dividennya udah dikuras duluan sebelum IPO. Cuma perlu kita saksikan lagi ke depannya, gimana kebijakan dari data ini untuk pembagian dividen. Oke, lalu ini adalah valuasi dari data di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 188 dan 208. Jika data ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 188, maka PER-nya itu akan berada di 7,33 kali dan PBV-nya di 1,77 kali dengan market cap sebesar 258,5 miliar. Sementara jika data ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 208, maka PER-nya itu akan berada di 8,11 kali dan PBV-nya di 1,88 kali dengan market cap sebesar 286 miliar. Jika kita lihat dari sisi valuasi, data ini murah banget ya Sobat Maya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan di sektor teknologi. Jadi secara valuasi ini sangat menarik. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, bisnis data ini cukup menarik ya Sobat Maya. Baik pendapatan maupun laba bersihnya itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, klien dari data ini juga selalu mayoritas itu memperpanjang langganannya ya, sehingga recurring income dari data pun cukup terjaga. Dan kalau misalnya kita lihat di prospektus untuk klien-klien dari data ini juga nama-namanya itu lumayan besar Sobat Maya. Jadi masih bonafit. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari data ini cenderung murah untuk ukuran saham IPO, terlebih untuk saham di sektor teknologi. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus, namun perlu kita perhatikan nih ya, ada sebagian dana yang dipakai untuk transaksi afiliasi, di mana secara nggak langsung, dana IPO tersebut langsung masuk ke kantong pemegang saham. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO data adalah AI. Nah, saham-saham yang dikawal oleh AI dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuaskan ya. Selama tahun 2024, bahkan 2023, enggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Lalu saham terakhir yang dikawal oleh AI itu berhasil satu kali arah. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya, tapi cenderung untuk ikut. Cuma bedanya, mungkin di IPO-nya data ini saya nggak akan full power kali ya. Karena kita juga lihat ya, waktu MHKI itu juga bisnisnya bagus, valuasinya juga cukup menarik ya. Tapi malah dibawa di zona merah dulu. Walaupun memang ya, data dan MHKI itu beda underwriter, cuma kayaknya kalau misalnya data ini penjatahannya kecil, kayaknya lebih enak trading di market sih ya bagi saya pribadi. Jadi saya akan lihat dulu nanti gimana. Tapi kemungkinan besar kalaupun saya ikut, itu saya cenderung udah nggak full power kali ya. Jadi mending trading langsung di market sekunder. Kecuali misalnya perusahaannya itu yang kita lihat kepentingannya kuat banget, ya mungkin di situ saya akan all in. Bahkan mungkin saya akan lebih dari biasa sih Sobat Maya. Jadi ordernya di atas 100 juta. Karena ya
Emang untuk saham-saham IPO saat ini itu polanya udah berubah ya dari zaman dulu di tahun 2021 ataupun tahun 2022. Jadi kalau misalnya kita masih pakai cara yang lama, ya kemungkinan cuannya ya makin tergerus ya kayak gitu ya. Jadi makin lama makin dikit, waktu yang kita curahkan sama jadi agak sayang aja. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO data, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya beli atau enggak akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO data. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO data atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!